Hai hai hai, kali ini Wadul Dewan akan mengulik salah seorang putra daerah asli Kudus yang kini dipercaya menjadi anggota DPRD Provinsi Jawa Tengah, Arif Wahyudi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai seluruh Jateng, kembali lagi dalam program Wadul Dewan, wadah aduan langsung kepada Dewan. Program ini merupakan salah satu bentuk keterbukaan DPRD Provinsi Jawa Tengah dalam menanggapi setiap aduan yang masuk di kanal Wadul Dewan. Nah, gimana sih caranya supaya masyarakat Jawa Tengah bisa langsung menyampaikan aduannya kepada anggota DPRD Provinsi Jawa Tengah? Gampang banget, tinggal klik website di bawah ini. Namun sebelum itu, yuk kita tengok lebih dekat seperti apa Kabupaten Kudus. Kudus menjadi bagian dari daerah pemilihan atau Dapil Jateng 3 bersama Jepara dan Demak. Daerah ini dikenal sebagai penghasil rokok kretek terbesar di Jawa Tengah, sekaligus menyandang predikat sebagai kota santri. Jejak perkembangan Islam di Kudus begitu kuat terasa. Di kota ini terdapat makam 3 tokoh penyebar agama Islam yang sangat dihormati masyarakat, yakni Sunan Kudus dan Sunan Muria. Tak hanya kaya sejarah dan budaya, Kudus juga memiliki filosofi hidup yang begitu melekat di tengah masyarakat, yakni Gus Jigang. Sebuah warisan ajaran dari Sunan Kudus yang mengajarkan keseimbangan antara akhlak yang baik, rajin mengaji, dan pandai berdagang. Nah, seluruh Jateng, saat ini kita sudah berada di Dapil 3, tepatnya di Kabupaten Kudus. Kita akan melihat secara langsung bagaimana anggota DPRD Provinsi Jawa Tengah, Bapak Arif Wahyudi, menanggapi langsung aduan dari warga Jawa Tengah yang sudah masuk di kanal Wadul Dewan. Mulai dari penanganan bencana, pengembangan UMKM, hingga persoalan jalan rusak, semuanya akan dijawab tuntas. Jadi tetap bersama kami di Wadul Dewan. Suara Anda, perubahan nyata. Makasih, Pak. Di lereng Pegunungan Muria, suara kepedulian terhadap alam terus digaungkan. Salah satunya datang dari sosok Arif Wahyudi, anggota DPRD Provinsi Jawa Tengah dari daerah pemilihan Kudus, Jepara, dan Demak. Seluruh Jateng, saat ini kita sudah bersama Mas Trianto. Beliau ini adalah salah satu penggiat UMKM dan inovator parijoto, salah satu tanaman asli di lereng Gunung Muria ya, Mas. Bisa diperkenalkan dulu nggak, Mas Trianto ini gimana, Mas? Kok awalnya bisa bikin sirup parijoto sampai minuman kayak gini tuh, bisa dijelaskan? Ya. Yang pertama, perkenalkan dulu, nama saya Trianto, biasa dipanggil Tri. Jadi parijoto itu kan karena kecintaan saya kepada Muria, salah satu yang mempunyai potensi parijoto ini ya Gunung Muria kan. Nah, itu kecintaan saya. Terus yang selama ini kan kalau parijoto itu kan hanya tumbuh liar. Terus di tahun 98 itu mulai ada petani yang menanam. Nah, di situ muncul permasalahan masalah musim. Kalau musim penghujan melimpah ruah, kalau kemarau itu susah. Terus tadi kan udah nyoba ya, rasanya kecut sepet. Nah, makanya ini parijoto itu secara tradisi itu dibuat rujaan. Khususnya untuk ibu hamil, karena kalau parijoto itu identik dengan ibu hamil atau program hamil biasanya. Oh ya, ini katanya khasiatnya juga bisa ini ya, Mas, kesuburan juga buat membantu kehamilan ya. Nah, dari mitos itu termasuk kalau sekarang sih sudah banyak penelitiannya, ternyata salah satu manfaatnya sesuai apa yang dimitoskan. Seperti itu, memang penelitiannya sudah keluar dan sesuai yang dimitoskan. Dan di situ juga banyak sekali manfaatnya, ya anti kanker, karena antioksidannya juga tinggi juga ya, Mas. Dan ini juga memang tumbuhnya cuma di lereng Gunung Muria aja. Ya, jadi parijoto itu banyak varietas. Kalau yang Muria ini Medinella speciosa. Kalau di Muria itu memang benar-benar dibudidaya. Nah, dari budidaya itu kan ada saat yang panen raya, ada saat yang nggak panen raya, di saat panen raya. Nah, makanya fungsi produk itu untuk memberi solusi beberapa permasalahan itu, khususnya masalah musim. Jadi di saat parijoto susah, sudah ada produk, apalagi kalau berlebih bisa dibuat produk.
Ceritanya terus akhirnya kok bisa bikin ini produk ini itu dari mana Mas? Udah berapa lama nih bikin sirup parijoto ini? Kalau sirup parijoto awal riset eksperimen saya itu di 2015. Baru. Terus untuk perusahaan berdiri itu 2017. Oke. Jadi inovasi mulai ada sirup parijoto, terus ada permen, chip dari parijoto. Kalau kombucha ini kita brand lain. Kalau yang sirup dan teman-temannya tadi kita brandnya Alam Muria ya, Alamu itu. Terus untuk yang kombucha ini inovasi untuk segmentasi yang lain, ini Kultur Muria, gitu. Tetap ya fokus kami itu mengangkat kearifan lokal. Sudah diperjualbelikan ke masyarakat Mas, Ya. sampai sejauh mana? Karena kebetulan kami untuk strategi marketnya itu di online, jadi 80% online, jadi bisa menyebar di seluruh Indonesia. Kalau boleh tahu nih Mas, kan ini kita ditonton nih sama masyarakat Jawa Tengah. Kalau boleh tahu ini harganya berapa, ini berapa, ini apa ya Mas, bisa dijelaskan nggak? Kalau ini kan kombucha ya? Ya, kalau ini kombucha. Kalau kombucha ini harga 150.000 1 liter. Ini ada kombucha parijoto sama kopi, karena Muria itu kan terkenal dengan Kopinya kopi juga. juga. Nah, ini juga kopi. Terus kalau yang itu kalau sirup parijoto itu ada 4 ukuran, mulai harga 45.000 sampai 130. Terus ada teh juga. Karena ini kan manis semua. Ada beberapa segmen yang mereka menolak gula. Itu ada teh parijoto. Jadi parijoto yang kita keringkan. Ada tehnya juga. Banyak Ini juga varian. 120, terus ada teh tubruk, ini celup ya. Terus ada teh tubruk ini 100.000. Terus ada permen juga, permen ini 25.000. Oke. Chips ini 25.000 juga. Gitu. Tapi selain Bervariatif. kopi, selain parijoto juga kita Muria ini terkenal dengan pecel pakis. Biasanya dibuat makan pecel pakis. Ini kita buat Itu keripik dari pakis. tumbuhan pakis. Dari tumbuhan pakis. Ini ada. Banyak ya variannya ya. Ya, emang concern kami ke lokal wisdomnya kan. Oke. Gitu. Terakhir nih Mas Tri, ya, saya mau tanya nih. Kalau nanti ada anggota DPRD Jawa Tengah datang ke sini, apa yang mau Mas Tri sampaikan untuk lebih luas lagi cangkupannya UMKM-nya Mas Triono ini? Ya, jadi ya pasti karena ini kan tanaman asli Indonesia ya. Ya. Jadi harapan kami itu dengan adanya Pak Dewan yang datang ke sini nanti tetap lebih lebih masif untuk mengenalkan bahwa parijoto ini tanaman asli Indonesia. Bahkan mulai dari petaninya itu ada komunitas petaninya, kelompok tani parijoto Muria. Mungkin ya ada satu-satunya di Indonesia bahkan di dunia ya. Terus mulai dari petani, mulai ada UKM-nya juga beberapa. Kalau di desa kami, desa Colo itu lebih dari 6 UKM. Itu mungkin ya terbanyak yang emang menggarap parijoto itu ya di sini ya. Bisa ini ya Mas. Itu bisa dikenalkan lebih luas lagi. Itu Seperti itu. harapannya. Itu ya Mas. Semoga nanti setelah adanya Bapak Arif Payudi ke sini, nanti parijoto ini juga dikenal luas sama masyarakat Jawa Tengah, Ya. masyarakat Indonesia, pembeliannya meningkat juga. Betul. Jadi semakin banyak juga nih Mas petani-petani kita Ya. yang Dan setidaknya orang Indonesia bangga dengan Iya, produk-produk lokalnya produk-produk. kan. ini enak, tadi saya nyobain juga. Iya. Ternyata enak banget Terima ya Mas. kasih. Dijual nih, saya nanti minta satu ya Mas, mau beli Ya, satu. boleh stok masih Boleh, oke, banyak, kalau gitu Mas. kita tunggu aja. Oke, Ya. makasih ya Mas. Sama-sama. Assalamualaikum Mas Ri. Waalaikumsalam. Moga-moga Pak. Moga. Sehat. Alhamdulillah, jenengan sehat ya. Alhamdulillah. Duduk, duduk. Rame parijoto nih. Alhamdulillah. Ya, berkat bantuan jenengan, ya ini sudah mulai dikenal, lebih Alhamdulillah. mudah dikenal lah ini. Terus apa sekarang isunya apa yang kebutuhan untuk lebih bisa berkembang lagi di seputar produk parijoto dan produk hasil bumi di Muria ini? Ya untuk produk ini kan secara legal sudah aman semua, sudah selesai ya. Ini lebih ke bagaimana Pak Arif Yudi itu mengenalkan lebih luas lagi lah. Agar setiap ketemu siapapun ya dikenalkan bahwa di Kudus khususnya Gunung Muria itu ada ini gitu, ada produk-produk parijoto ini. Ya ini memang tanaman atau buah endemik yang ada di Muria ini. Ya. Pastinya tidak ada di lain tempat yang diproduksi seperti Ya, ini, yang dikelola lah. yang dikelola seperti ini harusnya, dan ini bagian dari tugas saya nanti di Ya. Jawa Tengah untuk lebih bisa membawa ini
di event-event yang lebih besar, mungkin di Jawa Tengah lebih bisa mempopulerkan lagi tentang produk Muria sekaligus Gunung Murianya. Ya, Kan begitu kan? benar. Cocok ya Mas Tri ya? Cocok sekali, seneng aku. Termasuk yang lain, nanti produk-produk bisa kami ya, bawa semua ke Jawa Tengah hasil dari kombucha maupun kopinya. Betul. Kopi unggulan di Muria ini. Ya, terima kasih loh dari saya khususnya dan mewakili teman-teman yang lain Ada ya. isu soal pembiayaan nggak untuk produksi ini? Barangkali kesulitan di pembiayaan atau modal yang Ya bisa- pastilah, pasti ada beberapa peralatan atau mesin mesin yang kami butuhkan untuk mengefektifkan di produksi. Ada beberapa. Tapi ini udah ini ya, BPOM, Ya lebih ke terus PRT. Ini kami uji PRT. yang lain sudah. kelayakannya Uji udah. lab, PRT, halal sudah semua, legalnya sudah semua. ya, yang penting itu dipenuhi karena memang sebagai syarat untuk produk bisa dijual, apalagi Benar. makanan dan minuman ini sangat penting dan harus. Ya, Gitu. betul. Semoga Mas Tri bisa lebih berkembang dan lebih bisa lebih melenting lah nanti Parijoto ini. Amin. Ya dikenal Amin. ini tanaman dari Kudus, hasil produk yang diproduksi langsung dari lereng Muria. Ya. Gitu. Terima Betul ya, kasih. Mas ya. Oke, terima kasih. Yuk. Sedulur Jateng, di pewadul kita yang kedua ini saya sudah bersama Bapak Jupri. Beliau adalah Ketua Destana Desa Colo, Kabupaten Kudus. Beliau ini juga mengadukan ya Bapak, meminta dan memberi masukan kepada anggota DPRD Provinsi Jawa Tengah, Bapak Arief Wahyudi ya Pak, terkait tentang sarpras dan pelatihan tim siaga gitu ya Pak. Bisa dijelaskan boten Pak, yang diminta Bapak itu apa kepada Bapak Arief Wahyudi? Ya, harapan saya sih kalau ketemu Bapak Dewan Ya. itu karena Destana di Desa Colo ini baru terbentuk. Ya. Jadi semua anggota saya tuh belum tahu Ya. tentang Destana, Ya. belum memahami dan pengen saya diadakan pelatihan pendidikan biar nantinya kalau kita terjun itu udah bisa tahu bisa apa bekerja. yang harus dilakukan gitu ya Pak, tentang ya. evakuasi juga gitu ya Pak. Iya, Gitu. betul. Nah kalau tentang jalan itu Pak, kan ini kan ada longsor ya Pak, Iya. sepertinya kemarin itu. Dampaknya untuk wisata di Gunung Muria Nah, itu itu gimana Pak? sangat terdampak Iya. bagi warga Desa Colo khususnya dan sekitarnya. Itu karena akses utama masuk ke daerah wisata Colo, terutama makam Mbah Sunan Muria. Nah, itu jadi perekonomian warga sini sangat terganggu juga. terganggu. Nah, harapan saya juga kalau ketemu Pak Dewan juga itu yang diutamakan biar lalu lintas segera Pulih lagi Pulih. ya Pak, Iya. seperti itu. Harapannya banyak juga ya Pak. Iya. Salah satunya Destana dan jalan tadi itu ya Pak. jalan penanganan jalan juga seperti itu. Semoga juga dengan adanya wadulan Bapak kepada Bapak Arief bisa terjawab, tersampaikan, langsung dijawab dan langsung dievaluasi, ditindaklanjuti. Ya, harapan saya juga begitu. Mudah-mudahan nanti Pak Dewan juga segera merealisasikan juga ya Pak. Ya, Apa itu, yang menjadi aduan Bapak? aspirasi masyarakat biar segera direalisasi. Realisasikan seperti itu. Terima kasih ya Bapak atas waktunya. Sama-sama. Terima kasih. Jalur menuju kawasan wisata religi Sunan Muria di Desa Colo, Kudus hingga kini masih menyisakan persoalan serius. Awal tahun 2026 lalu, tepatnya 9 Januari, cuaca ekstrim melanda wilayah Jawa Tengah. Di jalur utama Kudus menuju Colo, sebelah barat portal wisata Colo, talut setinggi 30 meter ambrol. Jalan pun mengalami ambles. Akibatnya, akses menuju makam Sunan Muria hanya dapat dilalui satu jalur. Kondisi ini bukan hanya mengganggu lalu lintas warga, namun juga berdampak langsung terhadap sektor wisata dan perekonomian masyarakat sekitar Gunung Muria. Anggota DPRD Provinsi Jawa Tengah dari Dapil Jateng 3 Arief Wahyudi mendorong pemerintah Provinsi Jawa Tengah agar segera melakukan perbaikan menyeluruh pada jalur tersebut. Menurut Arief,
akses menuju makam Sunan Muria merupakan jalur vital. Setiap hari dilalui peziarah, wisatawan, hingga masyarakat lokal yang menggantungkan aktivitas ekonomi di kawasan Colo. Dengan anggaran sebesar 10 miliar rupiah, perbaikan jalan yang ambles diharapkan bisa segera dituntaskan. Dana itu difokuskan untuk pembangunan infrastruktur jalan, pengamanan lereng, hingga penanganan titik-titik rawan longsor di jalur utama menuju makam Sunan Muria. Bagi Arif Wahyudi, kondisi jalan yang hanya tersisa satu jalur praktis membuat jumlah wisatawan ke kawasan Muria menurun. Padahal, sektor wisata religi menjadi salah satu penggerak ekonomi masyarakat Colo dan sekitarnya. Ia mengaku terus berkoordinasi dengan berbagai pihak agar penanganan longsor dapat dipercepat. Hai seluruh Jateng, selamat pagi. Hari ini kita udah bersama Bapak Arif Wahyudi. Hari ini kita mau diajak mana Pak? Kita mau Ke Gunung Muria. ke Gunung Muria, jalan-jalan. naik trekking. Ya. Tujuannya buat apa ini Pak? Tujuannya ini kita sebenarnya rutin setiap bulan susur sampah, kita bersih-bersih karena memang banyak informasi, banyak sampah ditinggal di atas Banyak oleh aduan gitu ya banyak Pak? aduan informasi dari masyarakat. Itu sekaligus kita kalau naik 1-2 pohon kita bawa untuk ditanam. Seperti itu. Iya. Jadi kita agendanya hari ini mau bersih-bersih sampah sama Bersih-bersih menanam sampah dan pohon, menanam ya, Pak? pohon sebagai bentuk menjaga lingkungan alam Muria. Seperti itu. Iya. Kita mau ikut Pak, kita mau lihat Boleh, gimana boleh, boleh. kegiatannya Bapak hari ini. Siap. Kita mau lihat gimana aktivitas Bapak bersih-bersih sampah sama menanam pohon. Boleh, Seperti itu boleh. ya, Pak. Tapi nanti jangan kapok ya. Kalau ini apa namanya capean apa Santai. gimana. Aman ya? Ya, aman Pak, Aman kayak semua seneng ya. nih Pak hari ini kayaknya Siap, semangat nah. banget ini kayaknya. Oke. Oke, kalau gitu sekarang Pak kita jalan. Oke, Oke. jalan. Boleh. Seperti itu. Oke Ya, Pak. Bismillahirrahmanirrahim. Kita jalan, Pak. Siap, ya. Awe trekking. Bersama komunitas Peka Muria atau pegiat konservasi Muria, Arif Wahyudi turut menggerakkan berbagai kegiatan konservasi lingkungan. Mulai dari pengamatan satwa langka, penanaman pohon endemik di lahan kritis dan sumber mata air, hingga edukasi cinta lingkungan kepada masyarakat sejak usia dini. Arif menyampaikan rencana usulan penyusunan SOP pendakian Gunung Muria termasuk pelatihan bagi para pemandu wisata di jalur pendakian. Menurutnya, setiap pendaki dan wisatawan harus hadir untuk menghormati alam, bukan justru merusaknya. Ia mengaku prihatin karena masih menemukan kerusakan lingkungan saat melakukan pendakian. Bagi Arif Wahyudi, menjaga Muria bukan hanya soal melindungi gunung dan hutan, tetapi juga menjaga warisan alam agar tetap lestari untuk generasi mendatang. Pesan-pesannya apa Pak? Kangge generasi muda sing pada naik meneruskan perjuangan yang sesepuh yang dulu-dulu. Sebagian besar untuk menanam kopi, dan merawat kopi, dan terutama pohon-pohonnya jangan sampai dihabiskan lah. Ya, termasuk Jadi, jangan buang sampah sembarangan. Betul, betul. Ya. Jadi saling menjaga, saling melindungi, Ya. dan Itu untuk menghindari bencana alam Alam, yang ya. diakibatkan oleh kerusakan alam. betul, Ya. betul. Ya, terus. Selain itu kan untuk menjaga air itu supaya lancar gitu Iya, kan. iya, Dari sini betul. kan khususnya itu mata air, Iya. bukan sumur ya kalau di Ya, gunung. mata air. Jadi Supaya pohon-pohon ini terjaga. punya daya serap air tinggi Betul. untuk menghidupi masyarakat yang ada di sekitar di Kudus lah. Gunung Gede Kudus khususnya. Ya, ya sehat-sehat Pak ya. Alhamdulillah. Kalau nyun pangestune izin kalau muter-muter mriki. Oh, monggo, monggo. Iya. Kalau Mbak, bisa itu malah ya usulan ini ya usulan Nggih, masyarakat usulan ini di itu setting juga nggih. kan kalau bisa jalannya itu mohon kalau ada bantuan tolong dibantu di Siap, kita usulkan di 2000 ini Ki, 2027. Mas Barudin. kalau ini kan Jalan swadaya. tani kan? Jalan pertanian. Jalan pertanian. Nggih. Itu nggih.
musim hujan tidak bisa sampai lokasi, sebagian tuh ada Ya licin tidak kan. bisa sampai lokasi, hanya 1-2 lah yang sampai ke tempat karena keadaan jalan ini yang jauh basah dan agak itu. Licin. Nggih, memang tujuan kula niku Pak ningali niki termasuk karena akses jalan itu petani itu kuncinya. Iya. Kalau akses jalan itu bagus, memadai, maka petani ini juga lancar, makmur, ngirit, bisa ngirit secara operasionalnya, terbantulah petani kan. Kira-kira Sementara seperti ini itu. kan dari swadaya masyarakat yang Iya. punya kebun-kebun kan udah ya kayak gini lah. Iya. Tapi kalau bisa kan Nggih, supaya diteruskan yang Nggih. dari di perhutani, Insya Allah. dari pemerintah gitu. kula ngusulke teng ini provinsi manggil lewat aspirasi kula Nggih. untuk jalan pertanian ini Nggih. di Muria. Kula pun koordinasi oleh Pak PJ petinggi. Oh, nggih. Nggih. Nggih, Pak. Pak sinten? Pak Masuri. Pak Masuri. Kang Rifani anggota Nggih, Pak. Banser. Bagian Ribut. ngira pemudina temen Nah, kula. oke. Mas Tri, habis dari mana Mas? Ini tadi panen sebelah sana, Oh, panen ini parijoto. ternyata. Ini perkebunannya kan sebelah sini semua. Oh, ternyata ini perkebunannya. Perkebunan Parijoto Muria. Walah, pas saya lagi jalan sama Pak Arif Wahyudi ternyata. Ya, tadi saya melipir dulu untuk ambil parijoto. Oh, ini yang nanti bakal Diolah Diolah. jadi beberapa produk gitu. yang kemarin kita lihat malam itu ya Mas. Bener, Oh, ternyata di sini di lereng Gunung Muria ini. bener. Ini. Ketinggiannya berapa Mas? Bisa dijelasin nggak? Kalau ini kebetulan ketinggian di 1050 1050 mdpl. mdpl. Ya masih ideal lah untuk dijadikan tanaman Parijoto Muria. Tadi juga saya waktu naik juga ngelihat ada petani-petani yang ngambilin parijoto. Yang petani tadi itu dikirim ke pedagang Sunan Muria. Jadi Oh, untuk kalau ini memang para buat peziarah. olahannya Mas Tri. Nah, kalau ini buat olahan. Oh, Mas bisa dijelasin nggak Mas, kenapa kok kita harus membudidayakan parijoto ini? Ya, Buat pemirsa di rumah. jadi Parijoto itu kan memang buah warisan Sunan Muria yang lekat dengan tradisi budayanya yang masih dilestarikan sampai sekarang ya, kaitannya dengan mitoni itu kan buat rujaan. Dan secara ekonomi itu mulai dari petani, pedagangnya, terus kami sebagai UKM-nya itu kan ada perputaran ekonomi dari buah Parijoto ini, entah dijual secara buah seperti ini maupun secara produk yang alam sudah itu. diolah gitu ya Mas. Jadi meningkatkan Ya, kayak perekonomian juga. ya masyarakat. Udah nih mau kemana lagi Mas? Ini Saya pulang mau- dong, pulang Itu aja. dong saya juga dari atas capek ternyata ya. Ya, yuk mari pulang. Teman-teman juga udah nungguin di sana Iya, itu. Pak Arifnya ada di situ ya. Makasih ya Mas. Ya. Gunung Muria ya Pak, Ya. kita trekking, kita mampir ya Pak, kita turun, kita mampir di kedai kopinya Bapak Teguh. Ini salah satu penggiat UMKM juga ya Pak, Iya, di Desa betul. Solo ya Pak. Bisa dijelaskan nggak Bapak dulu atau Pak Teguh dulu? Coba Ya. dijelaskan Pak. Alhamdulillah hari ini setelah dari kita trekking tadi kita semua sudah melihat kebun kopi yang ada di wilayah lereng Muria. Di antaranya itu adalah hasil tanamannya Mr. Teguh ini. Oh, Pak tadi yang Teguh. kita lihat berarti itu tanamannya Bapak Teguh juga. Iya, ada sebagian yang kita lewati tadi, sebagian juga milik petani di sekitar Colo sini lah ya, Mas Teguh ya. Nah ini Mas Teguh ini yang saya kenal dari dulu memang salah satu petani muda dari dulu yang nguri-uri kopi asli Muria, Robusta utamanya ya Mas ya. Sekaligus beliau ini memproduksi hasil dari tanaman itu untuk menjadi kopi yang siap layak langsung seduh. Itu yang saya kenal itu Mas Teguh di wilayah Colo ini. Seperti itu. Produknya apa Pak? Kalau boleh dijelaskan, selain kopi yang sudah langsung bisa diminum, ini juga sudah ada biji kopi sama yang sudah Di juga Pak? Grindel. Coba Mas Teguh, mungkin Mas Teguh lebih detail bisa menjelaskan lebih hasil. detail. Jadi saya petani kopi juga, terus saya mengolah kopi, tapi dari kebun yang saya punya itu tidak cukup.
Jadi saya ambil dari beberapa petani, saya kumpulkan, terus saya pilih yang petai merah dulu, terus ada yang asalan. Saya jualnya mulai dari green bean itu masih biji mentah, roast bean yang kayak gini sampai jadi bubuk. Tergantung mintanya apa, kami layani. Dijualnya Pak, ada online-nya gitu nggak Pak? Kebetulan saya belum online, ya, online. Cuma saya lebih, saya kan memposisikan diri menjadi bukan sebagai tengkulak, bukan sebagai petani. Saya di tengah-tengah itu. Jadi petani saya ambil, saya proses bagus, nanti saya jual. Saya jual itu bagaimana supaya teman-teman yang punya UMKM kecil bisa ambil produk saya, mereka yang jual. Jadi saya tidak punya brand, walaupun saya sudah punya brand, punya izin, punya halal, sudah lengkap semua. Cuma saya pengen di atas saya berarti ya, ada mungkin semacam reseller, ada kafe. Jadi mereka semua bisa kerja sama. Jadi dari petani ke saya, ke reseller, ke kafe, langsung ke konsumen, itu akhirnya menjadi satu kesatuan. Jadi ada mata rantai ekonomi lah. Ya itu. Juga ya Pak. Nih Pak, mumpung ada Bapak Arief Wahyudi, anggota DPRD Provinsi Jawa Tengah nih Pak. Bapak kan Komisi E nih Pak. Ya. Gimana Pak, mau minta yang diminta apa, mumpung Bapak ada di sini nih Pak, biar ini lebih maju, lebih berkembang lagi ya Pak. Iya. Perekonomian Desa Colo juga tambah maju. Iya, monggo Mas Teguh minta apa? Mumpung nih Pak, dipromosikan ini kan bisa ditonton juga sama masyarakat Jawa Tengah juga. Kalau petani itu kan yang penting mereka bisa bertani itu ya. Terus pupuk harganya murah gitu kan. Terus setelah jadi produk nanti bisa jual mahal gitu. Kalau petani kan sederhana. Jadi itu yang kadang-kadang putus di jalan, karena kadang-kadang pas musim pupuk itu pupuknya mahal. Jadi akhirnya pupuk seadanya gitu kan. Jadi seharusnya yang 1 hektar biasanya dapat 4 ton itu, akhirnya cuma dapat 2 ton. Itu karena pupuknya kurang. Terus ada pendampingan dari, kalau sekarang itu kan pendampingan dari Dinas Pertanian itu kan tanaman pangan. Tanaman pangan itu kan mereka lebih konsentrasi ke tebu, ketela, padi itu. Kalau kopi itu kan memang kami belajar sendiri, tidak ada yang mengajari, tidak ada yang mendampingi. Kalau ada istilah itu pendamping tapi khusus kopi gitu. Jadi bagaimana dengan lahan yang sempit bisa menghasilkan kopi yang bagus dengan varietas bagus, hasilnya bagus, produksinya bagus, kualitasnya bagus, terus kuantitasnya juga bagus. Jadi dengan lahan yang sempit itu bisa maksimal. Jadi ilmunya beliau ini atau orang sini itu memang turun menurun, Pak. Iya. Mungkin dari orang tua, dari mbah, dari kakek dan lain-lain. Cuma saat ini dimodifikasi dengan yang kekinian lah, kira-kira begitu ya Mas Teguh. Iya. Pemirsa, telah kita saksikan bersama bagaimana Bapak Arief Wahyudi, anggota DPRD Provinsi Jawa Tengah, menanggapi langsung aduan dari masyarakat Desa Colo yang telah masuk di kanal Ewadul Dewan. Nah, bagi masyarakat Jawa Tengah yang ingin menyampaikan masukan, kritik dan saran, bahkan aduannya kepada anggota DPRD Provinsi Jawa Tengah, caranya gampang banget, tinggal masuk di kanal web di bawah ini. Suara Anda, perubahannya apa?